Oh, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo para konco GJ. Salam GJ. Setelah sekian purnama kita tidak bersua di penghujung tahun 2025 ini, kembali kita bertemu pada acara pengembangan keprofesian berkelanjutan pada podcast kesayangan kita, podcast ngopi. Artinya sambil ngobrol, sambil menambah kepintaran, Pak. Ngopi itu artinya seperti itu. Bersama kita kali ini adalah beliaunya Bapak Insinyur Muhammad Amin. Dalam kurikulum vitae-nya ini, beliau ini organisatoris sejati. Terbukti dari beberapa jabatan yang sedang dan pernah disandang beliau, begitu banyaknya. Mungkin beberapa yang bisa saya sebutkan. Yang pertama, beliau ini adalah Ketua Dewan Pengawas BPD Kapensi Jawa Timur, juga Ketua Dewan Pertimbangan BPD Kapensi Jawa Timur. Selain itu, beliau juga pernah menjabat sebagai Ketua BPD Kapensi Jawa Timur 2 periode, juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 1 LPJK Provinsi Jawa Timur. Betul nggak Pak? Ya. Terus juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Jawa Timur di bidang konstruksi dan konsultansi. Selain itu juga pernah menjabat sebagai Ketua BPC Kapensi Surabaya 2 periode, yang sebelumnya juga sekaligus pernah menjabat Wakil Ketua 1, juga sekali menjabat PJS Ketua BPC Kapensi Surabaya. Selain itu, rupanya beliau ini sudah aktif mulai masa-masa kemahasiswaan dulu, masa-masa perkuliahan. Terbukti beliau ini juga pernah menjabat sebagai Ketua Senat Mahasiswa ITS Fakultas Teknik Arsitektur. Sekaligus beliau ini tentunya adalah asesor kita, aset asesor kita yang aktif di LSP Katensi Karya Konstruksi, yang mana beliau ini juga mempunyai beberapa bidang keahlian SKK dan tentunya jabatan-jabatan lain yang banyak dan tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum Bapak Amin. Waalaikumsalam. Perlu diketahui untuk para konco GJ bahwa podcast ini diadakan lewat Zoom secara gratis. Namun demikian, apabila dari para konco GJ yang ingin menambah poin pada e-sertifikat, boleh mendaftarkan lewat link yang sudah dikirimkan di flyer, tentunya dengan berbayar sesuai dengan kapasitas masing-masing para konco GJ. Dan satu lagi, acara podcast ini tentunya juga membuka peluang untuk bekerja sama secara secara sponsorship kegiatan, dan untuk lebih jelasnya nantinya bisa menghubungi melalui narahubung yang sudah dicantumkan di flyer pada flyer undangan Zoom. Oke. Pada kali ini Bapak Amin mengangkat tema, yaitu pemanfaatan lahan tergenang sebagai upaya alternatif solusi penambahan lahan permukiman. Jadi tema ini yang akan kita angkat, monggo bagi para konco GJ mengikutinya. Nanti di akhir acara akan kita buka diskusi interaktif, dan tentunya bisa melalui admin Zoom untuk memberikan tanggapan, pertanyaan ataupun saran pada kita di sini yang bersifat diskusi, bertukar pikiran. Konteksnya nyantai Pak. Untuk saat ini konteksnya kita nyantai. Di sini juga ada hidangan, ada kopi, barangkali bisa nanti sambil dinikmati untuk mengurangi ketegangannya Pak. Monggo Pak, monggo. Ya. Baiklah, kita mulai sesi ngobrolnya ya Pak.
tema yang diangkat cukup menarik menurut kami. Untuk mengawalinya sebenarnya saya ingin tahu lahan tergenang itu seperti apa, Pak? Apakah rawa itu juga termasuk atau sebagainya? Monggo. Termasuk. Nggih, nggih, nggih. Jadi lahan tergenang itu kan Nggih. seperti daratan yang barangkali ada cekungan yang secara terus-menerus tergenang Nggih. air. Nggih. Baik itu secara periodik atau secara terus-menerus, Permanen sih, Pak. permanen. Itu kira-kira pemahamannya seperti Nggih. itu. Sebagai contoh mungkin apa aja Pak yang termasuk daerah-daerah tergenang itu? Kalau Surabaya, Mm-mm. Surabaya itu sebetulnya catchment area-nya banyak. Nggih. Dari Pak Mas Brio aja barangkali bisa melihat, menelisik sejarah-sejarahnya kita nih. Nggih. Lihat aja nama-nama seperti Kedung Anyar, Kedung Sari, Kedung Seroko. Kedung itu kan tempat air. Iya, Kedung Nah, Kedung itu Cowek. Kedung Cowek, itu tempat air. Terus Nggih. ada lagi Kali Waron, Iya. Kali Kepiting. Nggih, 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 nggih. Nah, itu kan tempat air semua. Nggih. Belum lagi satu lagi, Mas. Tambak, Tambak. Tambak Rejo, Tambak Oso, Nggih. Tambak Sari. Itu tempat air itu contoh itu banyak sekali kalau di Surabaya karena Nggih, memang nggih. Surabaya pada dasarnya memang barangkali dulu banyak catchment area. Nggih. Apa itu termasuk juga ramalannya Jayabaya itu dulu, Pak ya? Surabaya dadi rawa dan sebagainya itu ya. Ya, ya. Mungkin itu masuknya. Hal ini mungkin akan menjadikan perubahan karakteristik tanah itu sendiri Ya, yang apa namanya? Tentunya kejenuhan air nggih, betul. yang secara terus-menerus itu akan berakibat pada timbulnya banyak ganggang lumut dan Iya, lain betul, sebagainya. Kemudian proses-proses kimiawi Iya. dalam tanah itu sendiri Iya. tentu akan menimbulkan Asam pengaruh-pengaruh basa. itu Iya, ya. artinya kan kalau sudah gitu air tidak bisa Asamnya dimanfaatkan. tinggi, ya. Iya, betul. Iya. Kalau memang semacam itu, ini kaitannya dengan profesi kita di tentunya Ya. jasa konstruksi. Tanah-tanah yang lembek atau tergenang ini tentunya akan sulit untuk kita manfaatkan menjadi permukiman. Ya. Kita dirikan gedung di situ. Kenapa itu? Jadi sebetulnya ini ya berpulang kembali kepada investasi atas pemukiman itu Iya, sendiri. betul. Andai idealnya memang yang namanya tanah tergenang itu kan pasti ada alasannya. Iya, betul. Jadi barangkali di situ adalah pelaluan air yang sementara airnya tertahan dulu sebelum lanjut ke dataran yang lebih rendah, ke laut atau ke sungai. Tapi itu pasti ada alasannya. Oleh sebab itu untuk pembangunan kawasan semacam itu idealnya dijaga Tentunya fungsinya. ya, fungsinya ya. Fungsinya. Karena kita tahu bahwa air itu kan tidak bisa dilawan, Mas. Iya, Air itu hanya bisa kita kendalikan. kendalikan. Iya. Nah, jadi yang kita kendalikan dengan cara apa? Kalau kita uruk ya itu mungkin cara paling sederhana bagi ini, tapi idealnya katakanlah genangan itu biarkan sebagai daerah genangan, akan tetapi diolah sedemikian rupa menjadi daerah genangan tapi bagus, kan gitu ya. Gitu, iya, betul. Itu bisa menjadi fungsi-fungsi lain yang bagus. Gitu. Tentunya memang kalau lahan-lahan tergenang itu memang kita memerlukan pemikiran lebih ya untuk Ya. memanfaatkan itu. Ya,
Sebenarnya kalau kita karena memang kondisi di Surabaya itu banyak lahan-lahan tergenang. Keuntungannya apa? Kalau kita milih tergenang kok nggak sekalian aja nyari? Biasanya daerah tergenang seperti kalau tergenangnya sedikit itu kan seperti rawa, tambak itu mungkin Nggih. dari segi eh, biaya penguasaannya Heeh. itu lebih murah. Lebih murah ya, Pak. Ya, akan tetapi biaya konstruksinya sebetulnya juga Iya. tidak murah. Nggih, betul. Karena perlu Perlu penyikapan tadi. ya, Heeh. perlu engineering yang lebih Nggih, nggih, nggih. serius Nggih. untuk menjaga kualitas dari bangunan itu. Nggih. Terus misalkan kita atau jenengan sudah bisa menguasai beberapa area yang tergenang. Cara memanfaatkannya seperti apa? Aduh. Dari awal yang kita tergenang itu mungkin ada teknik-teknik untuk memanfaatkan area Jadi tergenang gini itu. Mas, kalau seperti ya tadi yang disebutkan Nggih. bahwa itu biaya tidak murah Nggih. untuk menguasai itu. Kalau developer biasanya atau penguasa atas tanah itu untuk dimanfaatkan sebanyak mungkin tentunya akan karena tingginya biaya, Mm-mm. maka perencana biasanya itu membuat daerah kawasan itu menjadi kawasan yang cukup mahal Mm-mm. karena Biaya. biaya pembangunannya tinggi. Mungkin pendekatan teknisnya Pak untuk memanfaatkannya tadi, apakah mungkin pengurukan? Ya, atau- ada pengurukan, tapi tentunya pengurukan ini kita sebetulnya secara bijak harus melihat apa namanya hidrologi dan lain sebagainya agar jangan sampai air ini kita memang tidak tergenang di daerah situ, akan tetapi berpindah ke tetangga. Nah, bergeser posisinya. bergeser seperti tadi Nggih, 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 air nggih. ini bergeser tempat, pindah tempat aja. Nggih, Nah, betul. ini juga kita selaku apa namanya engineer ini kan harus memikirkan itu Nggih, agar tidak mengganggu daerah lain, kan begitu. Nggih. Kalau ini saya pernah melihat terutama di daerah luar pulau Kalimantan tentunya. Ya, Itu banyak sekali bangunan-bangunan konstruksi di atas air. ya, Ya pakai tonggak-tonggak itu. ya. Kalau semacam itu Itu ya makanya kalau air tergenang atau kita apalagi seperti di atas sungai itu iya. kita bisa memanfaatkan sebagus mungkin, Heeh. itu bisa menjadi apa namanya pelestarian lingkungan kita jaga, Heeh. akan tetapi kita bisa memanfaatkan daerah-daerah pesisir Iya. gitu. Ya mungkin memang situasi dan kondisi setempat itu sangat Ya, diperhitungkan ya. Terutama kayak di Kalimantan kan sumber daya alamnya masih memungkinkan untuk bikin semacam itu. dan Kayu masih kultur banyak. budaya Mas. Iya. Kultur budaya yang barangkali untuk daerah-daerah pesisir sungai atau pesisir laut itu sudah terbiasa dengan kehidupan di tepi sungai, di tepi laut. Jadi mereka barangkali merasa lebih homey, merasa ya tinggal di daerah yang daerahnya air. mereka sendiri. Saya di Ambon itu pernah ke sana itu bagus sekali. Nggih. Pasirnya putih, banyak ikan-ikan hias di Kelihatan bawah di rumah. bawahnya. Nah itu waduh. Jadi mereka tinggal nombak aja ikan mau Lauk makan, sudah nombak. ada, tinggal nyari nasi sama sayur. Nah, Nah ini lagi, kalau kita, ya mungkin saya belum pernah ke luar negeri, tapi kalau kita lihat di TV kayak di Belanda, dia banyak menggunakan kanal-kanal ya, dan pompa, mungkin ya. bisa menjelaskan kalau teknik ini kira-kira apa kurang lebihnya, terus misalkan diterapkan di Mungkin seperti negara itu kita ya. seperti apa? Yang apa yang terjadi yang seperti dalam bentuk yang lebih kecil di sini ya seperti
pompa-pompa air yang dimanfaatkan menggunakan polder itu. Nggih. Jadi air drainase masih dilarikan ke polder kemudian dipompakan ke laut. Nggih. Itu memang Berbiaya pembuatan tinggi ya, cuman ya. tanggul yang memanfaatkan area-area tepi pantai yang barangkali lebih murah lah keterbatasan luasan lahan Iya. menggunakan itu untuk. Tapi bagi kita selaku engineer itu mungkin itu sesuatu yang kelaziman yang bisa dilakukan. Iya. untuk Tapi ya tentu juga kita kalau diterapkan di negara kita berhitung dengan aspek biaya ya, ya. Karena ya, tapi itu lama-lama ya menjadi suatu keharusan juga. bukan, artinya kita melihat dari awal itu sepertinya mahal, tapi lama-lama ya sudah ya biasa saja. Nggih, Daripada harus katakanlah ke daerah yang betul-betul safe, itu juga harganya tidak murah. Iya, betul. Ya, memang ya ada harga, ada rupo. Wah, menarik sekali nih, Pak. Monggo kalau sambil dicicipi Ngopi aja sedikit. Ngopi dulu. Kembali ke soal tema yang diangkat ini, Pak. Saya tertarik dengan contoh-contoh real yang ada di lingkungan terutama Surabaya ini. Sebagai contoh mungkin Pak Amin sudah paham dengan lahan di kampus jenengan, kampus ITS Sukolilo, alma mater jenengan dulu. Ya. Di situ kan dulu kalau kita zaman dulu ya ke sana itu pasti kan banyak daerah-daerah tergenang. Ya. Lahan-lahan petani-petani kangkung air itu yang tentunya tanahnya juga tanah genangan air dan tentunya juga fisiknya tanahnya lembek dan sebagainya. Malah saya pernah juga mengalami kuliah itu harus lepas sepatu untuk sekedar masuk ke ruang kuliah itu karena banjir banjir walaupun cuma sepolok gitu kan tapi tetap iya lepas sepatu. Lah menurut jenengan, kalau kita bandingkan dengan saat ini, tentunya sudah banyak berdiri bangunan gedung perkuliahan di sana. Apa yang sudah dikerjakan oleh kampus ITS itu sendiri untuk mengatasi dari lahan tergenang air atau lahan yang lembek dan sebagainya, bisa menjadi suatu kampus semacam itu? Ya Mas, saya kebetulan jamani, kalau zaman bahasa Jawa niku jamani saat baru-barunya Sukolilo. Iya. Saya kalau kuliahnya sih dulu di Cokro Aminoto, arsitek, tapi saat wisuda saya di Sukolilo. Di ITS itu. Baru-barunya itu saya melihat strukturnya lantai-lantai itu memang melayang di atas tanah itu kira-kira ada 1,20 meter gitu kira-kira. Mungkin untuk menguruk daerah itu perlu biaya sangat besar. Iya, betul. Karena satu kawasan berapa 180 hektar kira-kira. Tapi tentunya yaitu seperti tadi yang saya sampaikan bahwa konsultan dalam hal ini pemilik kampus sendiri ITS itu kan harus juga bijak menyikapi genangan air tersebut agar tidak mengganggu warga di sekitar. Makanya barangkali ada semacam busem tangkapan air sementara untuk menampung air. Kalau pemerintah DKI bilang Pak Anies itu parkir. Parkir. Nah, sekarang kali itu. Tinggal bagaimana sekarang kita memanfaatkan area tampungan air itu
menjadi bagus, Nggih. menjadi menarik, Nggih, nggih, sehingga nggih. menjadi destinasi eh, wisata Nggih, tipis-tipis nggih. lah. Iya. Jadi kalau boleh saya ambil kesimpulan, pada awalnya memang beliau-beliau yang merencanakan di sana itu memang harus harus mengetahui ya Ya, besaran air yang ya, bakalan masuk ke area mereka ya, dan nanti arahnya pengeluarannya kemana betul. itu harus mengetahui. Kalau nggak gitu Pengalaman, nanti masyarakat sekitar akan terdampak ya, akhirnya kalau nanti. pengalaman saya pada waktu dulu, waktu semasa masih menjadi konsultan itu juga Iya, survei itu memegang peranan sangat penting. J. Karena dari survei itulah kita tahu karakteristik daerah situ. J, betul. J. Makanya kalau dalam ini apa ngobrol sama anak-anak yang surveyor yang di ngukur-ngukur lapangan, kalian tidak boleh survei dalam kondisi lapar. Saya minta kenyang betul, sanggup minum, sanggup makanan yang Iya. cukup, supaya tidak kepikiran Yang macam-macam. istirahat makan. Jadi harus Iya. Bisa berpikir teknis supaya terhadap itu berpikir, tadi. Iya. supaya bener ngukurnya. J, Gitu. betul, betul, Nah betul. itu yang kalau kita tahu catchment itu ternyata sifat karakteristiknya air kiriman dari mana dan larinya kemana, Iya. itu kita bisa merancang dengan baik Iya. sebuah kawasan. Dari situ memang data-data itu yang diperlukan ya Pak untuk Ya, merencanakan betul. drainasenya sendiri yang Betul. baik seperti apa. Mungkin arahnya kemana, bentuk drainasenya seperti apa, terus volume yang harus bisa dilewati oleh drainase itu seberapa, mulai dari hulu sampai hilir sudah. Duga banjirnya Iya, dan lain betul. sebagainya. Nah, semacam itu ya. Lantas pengaruhnya pengaturan drainase yang baik dan bagaimana cara pengaturannya itu seperti apa, Pak? Itu kan ada ini ya, dalam kalau disiplinnya teman-teman di sipil, itu kan untuk kawasan sekian meter persegi itu debit airnya sehingga memerlukan saluran yang luasnya seberapa air itu untuk ditampung itu kan dalam ilmu tata kota yang sipil ada itu. Nah itu seharusnya memang kerjasama ya. Sekarang ini kan hal-hal itu sering diabaikan. Nah dari itu kalau saya pernah melihat waktu itu ya, ada kemungkinan besarnya air yang masuk ke catchment area daerah kampus itu terlalu besar untuk langsung dikeluarkan. Ya. Nah, mungkin ada sedikit pandangan dari sisi jenengan, kira-kira kalau hal semacam itu solusinya seperti apa? Harus diantisipasi ya, besarnya daerah tampungan air sebagai pengganti atas daerah fisik terbangun. Nah itu mungkin karena kadang-kadang daerah-daerah lain pada waktu kita merencanakan itu kita mengetahui berdasarkan hasil survei, katakanlah debit sungai itu berapa air masuk segitu, katakanlah sekian ratus atau sekian ribu kubik per jam atau itu. Tapi dengan dibangunnya juga daerah di sekeliling kita kampung. Itu juga menambah besarnya air masuk. Nah makanya bijaksananya ya harus kita sikapi, kita antisipasi dengan tempat yang memadai untuk menampung ya. Karena kasihan itu kalau daerah-daerah pantai daerah rendah itu yang notabene kebanyakan ya teman-teman berpenghasilan yang tidak tinggi tapi kemudian kebanjiran kan juga.
Jadi mungkin kalau saya bisa melihat ini pandangan saya Pak sebagai selaku pelaksana mungkin ya. Kalau begitu besarnya debit air yang masuk pada waktu hujan tentunya ya kan. Kalau kita istilahnya kita kalkulasi terus kita eh, alirkan semuanya itu tentunya akan membutuhkan volume drainase Ya, yang besar betul. dan itu memakan tempat, memakan Betul. biaya, memakan ya daerah lagi ya Iya, iya. yang tidak bisa termanfaatkan. Iya. Tapi ternyata di situ dari pihak ITS itu sendiri punya pemikiran kayaknya. Air yang sebegitu besar ditampung sementara dulu dalam kantong-kantong air Seperti ya busem mungkin ya itu ya. busem ya. Makanya di situ saya banyak melihat banyak kolam-kolam ya kalau orang istilah tekniknya busem tadi. Ini kenapa kok banyak busem banget itu? Oh mungkin karena itu tadi kalau kita mengalirkan semua air yang masuk ke catchment itu tentunya akan membutuhkan dimensi drainase yang besar, terus biaya yang besar tentunya dan mengurangi lahan tentunya. Nah, oleh karenanya kita bikin drainase yang sesuai kebutuhan, yang istilahnya estetik ya kayak gitu. Ya. Nah, air yang tidak bisa dialirkan oleh drainase ditampung dulu oleh busem-busem tadi. Ya. Nah, nanti begitu sudah teralirkan sebagian dengan sedikit demi sedikit teralirkan juga dari busem lewat Ya. drainase tadi. Mungkin semacam itu atau Ya. ada pandangan lain Ya. dari Pak? Memang barangkali itu solusi yang umum ya digunakan oleh para ahli-ahli perkotaan ya. Yang saya ya ini soal di luar negeri katakanlah di Amerika itu di New York gitu kotanya itu danau-danau di tepi itu besar-besar. Iya. Ternyata manfaatnya Untuk itu ya menampung itu. Iya. Kelihatannya apakah ini alami atau buatan kita nggak tahu ya Iya. sejarahnya. Tapi sungguh besar-besar. Nah, tinggal kita di sini kadang-kadang daerah tangkapan air ini Iya. kemudian tiba-tiba berubah fungsi menjadi perumahan mendapatkan izin Iya. dari Tapi busem-busem yang ada di kampus itu malah sebenarnya bermakna atau berfungsi ganda. Ada banyak fungsi yang ya mengikuti. Terutama kayak mahasiswa pingin healing Ya. sekedar mancing-mancing atau melihat keteduhan air beriak gitu aja sudah di busem gitu bisa. Malah ini saya pernah dulu lihat adik-adik kita mahasiswa perkapalan itu nguji hasil hasil desainnya itu desain ya. mereka di busem-busem tersebut. Mungkin kalau menurut pandangan Pak Amin ada fungsi-fungsi yang lain yang sekiranya Banyak lah. Iya. Seperti itu tadi ikan. Iya. Saya baru aja dapat. Kita tahu ada daerah-daerah yang airnya itu bisa dilakukan treatment sedemikian jernihnya sehingga biota ikan dan lain sebagainya itu bisa hidup di situ. Bisa hidup dan kalau berwarna-warni itu menjadi bagus. Ada di kalau nggak salah di Klaten itu desa Ponggo itu. Oh gitu. Ya, itu yang tadinya Ponggo itu ya. cuma 80 juta per bulan penghasilan Iya. kampungnya jadi miliaran. Sekarang jadi desa Ya, terkaya. terkaya. PAD-nya paling tinggi. Kita mestinya harus kalau kita punya mindset seperti itu mungkin akan memperindah ITS, memperindah di Surabaya tempat-tempat tampungan air bukan menjadi daerah yang tidak menyenangkan, tapi menjadi tempat hiburan
Iya. baru lagi. Dari lahan yang non produktif lah gitu ya, Ya, jelek dipandang mata karena becek, berair dan sebagainya, ya, menjadi lahan yang produktif yang menjadi tempat wisata mungkin ya, ya, tempat yang untuk kita bisa mendapat inspirasi dan sebagainya gitu ya Pak ya. Kembali ke tema pemanfaatan lahan tergenang Pak ini Pak. Untuk melaksanakan proyek semacam itu tadi yang sudah kita bicarakan di awal di Indonesia ini, langkah-langkah prosedural dan teknis yang harus dilaksanakan untuk mengikuti itu apa aja Pak? Ini terutama untuk aspek ya birokrasi dan sebagainya ya Pak. maksud Legalitas dan sebagainya. kalau legalitas mungkin di luar pengetahuan kami ya. Akan tetapi tentunya langkah-langkah yang kita lakukan untuk pekerjaan konstruksi pada bangunan-bangunan tergenang ini memang kita yang sangat paham karakteristik katakanlah seperti Surabaya ini. Kita sudah banyak tahu bahwa di Surabaya ini dulu-dulunya daerah genangan, maka pondasi yang cocok itu katakanlah Strauss pile katakanlah atau bore pile yang nah itu mungkin cara-cara untuk mengatasi mungkin daerah perlu tergenang. Kalau adanya studi kelayakan, AMDAL gitu gitu. Ya, tentunya duga banjir dari muka air tanah tersebut kan kita harus ketahui juga. Nah, di situ makanya kita mempelajari teknik pembangunan yang paling efisien. Kalau maunya kontraktor kan kadang-kadang diuruk aja. Cari yang murah. Diuruk. Tapi belum tentu itu juga aman. Tetap prinsip bahwa daerahnya itu lumpur, daerahnya itu mudah terkena daerah lembek, jadi tetap pakai konstruksi yang cocok untuk daerah lumpur. Kalau sekarang teknologi sekarang kan sudah ada, katakanlah kita bikin panjang-panjang dengan bor dan kemudian balok maupun itu semua sudah bisa prefabricated. Betul. Sehingga slab papan-papan beton itu bisa dibuat. Jadi kalau saya ambil kesimpulan, jadi untuk memanfaatkan lahan tergenang itu memang harus mempertimbangkan hal-hal ya, beberapa hal. Mungkin diantaranya dampak lingkungannya, terus resiko atas kegagalan konstruksinya atau bencana, dan terutama biaya. Mungkin bisa dijelaskan masing-masing ini dari sedikit ketiga hal ini tadi Pak. Dampak biaya itu sebetulnya harus dimengerti oleh baik katakan itu developer atau kalau itu di milik perorangan ya dimengerti bahwa yang namanya pondasi itu pengaruh jangka panjangnya itu cukup lama. Kalau daerahnya, tanahnya tidak daya dukungnya kurang. Nah, sering kali kita mengabaikan daya dukung yang penuh lantaran pertimbangan ekonomis, cari murahnya. Akan tetapi bahwa tidak disadari itu berakibat jangka panjang pada waktu setelah 5 atau 10 tahun kemudian itu terjadi entah
keretakan bangunan Mungkin atau penurunan fondasi tadi, fondasi. akhirnya keretakan, amblas. Nah, kadang-kadang ada salah paham antara engineer dengan pemilik rumah. Pemilik rumah sih kan maunya ya nggak usah mahal-mahal, kan gitu ya. Iya. Tapi sebetulnya ini untuk struktur yang betul ini harus katakanlah straus sedalam 6 meter atau 12 meter gitu. Tentunya ada hitungannya, kenapa? Ada hitungannya. Diameter strosnya sekian, kedalaman sekian, itu kan. Akan tetapi kadang-kadang mandor mengatakan sak menten mawon Pak. Apalagi kena tukang kampung. Pulang pun bangun teng riki. Orang itu tidak tahu akibatnya 5-10 tahun lagi. Depan, ya. Betul. Jadi perlu apa tadi? Pengkajian yang sungguh tentang karakteristik dari lahan itu. Mungkin lain kalau di Malang atau di daerah tanah tinggi yang daya dukungnya cukup, terus tanah normal aja. Kalau orang Jawa tanah waras kan. Ya. Itu efek jangka panjangnya kurang. Betul. Atas akibat itu. Tapi kalau di daerah catchment area ini memang harus diperhitungkan benar. Kalau bahasanya tanah lembek ya kan, tanah lembek progresif apa itu jadi kalau di pantai malah agresif. Nah, semacam itu. Mungkin panjang lebar Pak Amin sudah menjelaskan tentang pemanfaatan lahan tergenang ya, karena ini sudah mendekati di akhir acara. Selanjutnya kami akan membuka ruang dialog interaktif bagi para konco GJ yang ingin berdiskusi langsung dengan kita tentang tema yang sudah kita utarakan di awal podcast tadi. Untuk itu para konco GJ bisa melayangkan pertanyaan, saran, atau diskusinya melalui admin Zoom kami. Monggo admin Zoom bisa membuka ruang untuk dialognya. Sambil menunggu dialog yang masuk Pak Amin, bisa sambil dinikmati kembali Pak. Sudah diseruput. Saya juga keruput bentar Pak. Ini harusnya simbolnya gatensi. Sama Pak, karena ini yang di sini juga gatensi, karena kita juga bisa dibilang karena saya cucunya gapensi. Makanya gatensi dan gapensi satu atap. Mungkin Pak Amin bisa memberikan contoh sukses pemanfaatan lahan tergenang yang menjadi permukiman yang ada di Indonesia ini. Terus dia kurang lebihnya memakai sistem apa yang sudah sukses berhasil. Yang saya ya itu karena saya melihat kebetulan ya jalan-jalannya ke daerah yang lumayan bagus seperti di Jakarta itu di Pantai Indah Kapuk, tempat apa rekreasi, tempat golf apa itu. Nah, itu rumahnya karena mungkin biaya konstruksinya itu tinggi, jadi harus ditebus dengan rumah yang harganya cukup tinggi, harus mahal. Karena kalau enggak gitu, kalau dibuat perumahan murah ya mungkin enggak cucuk mungkin ya. Karena dulunya muara itu Pak ya. Iya. Muara. Tapi diatur, diposisikan mana yang diuruk, mana biarkan malah diperdalam. Sehingga kayaknya saya pernah lihat ada jalur-jalur yah atau kapal pesiar bisa masuk di pelataran belakang rumah gitu. Itu salah satu bentuk pengaturan yang bagus ya Pak sebenarnya, semacam itu ya.
ya salah satu bentuk mengatasi bangunan pada lahan yang bangunan relatif di tergenang air ya. area air yang Heeh. yang anu. Ta- Tapi ya tentunya betul jenengan katakan tadi bahwa itu berbiaya mahal. Biaya Akhirnya unit-unit yang dijual di sana kan Pemanfaatannya iya ya memang jadi mahal. unit yang premium ya mungkin Pak ya. Ya, jadi itu apa namanya, pengembang tentu mencari model Iya. sebuah kawasan yang menarik Mm-mm. meskipun harga tinggi tapi bagus. Iya. Nah, itu prinsip dagang tetap Iya. harus, kemudian hukum dagang berlaku. Iya. Kembali jadi eh, kondisi situasi dan pangsa pasar setempat itu sangat berpengaruh terhadap Ya, metode yang kita terapkan ya. Tentunya kalau mungkin di Pantai Indah Kapuk, Ngurukan seperti itu akhirnya dibikinkan ada yang mana yang tertimbun, mana ada yang jadi kanal-kanal dan sebagainya. Lain halnya dengan di Kalimantan tadi yang cukup dengan rumah apung, rumah panggung. Mungkin kalau di daerah timur ada pemahaman atau pemikiran yang lain lagi gitu ya mungkin Pak. ya. Tapi kebanyakan yang saya jumpai itu ya bukan mengapung sebetulnya. Dia itu melayang di atas air. Di atas air. J. Jadi tetap memakai tiang-tiang untuk, hingga Ya, sekarang teknik bagaimana pondasi ah, di bawah di atas. pondasi untuk tiangnya itu Heeh. supaya Iya, stabil dan ya. awet gitu ya. Terutama kayak di situ kan daerah pasang surut kan berpengaruh juga Ya, terhadap struktur bangunan tadi. Kalau saya lihat ya di Kalimantan masih ada banyak kayu ulin dan ya, sebagainya itu kan tahan air tahan ya. air baik di waktu pasang terendam air tentunya dan ataupun surut jadi terbuka itu dia masih daya tahannya kuat. Kalau di Jawa mungkin kesulitan karena kita sumber daya alamnya masih belum menjangkau ke arah situ ya. Atau sulit mencari mahal tentunya ya, akhirnya kalau kita memaksakan ngambil kayu ulin dari Kalimantan ke Jawa dan sebagainya. Betul. Ya, gitu gitu. Mana Pak Satria? Oh sudah ada. Ini Pak dari Antonius Ayus. Selamat sore Pak Insinyur Haji Amin. Muhammad Amin, materialnya untuk timbunan jika ketinggian lebih dari 1 meter yang sesuai dan tahan lama dan CBR-nya masih bisa didapat. Nah, ini mungkin yang ditanyakan adalah jenis material untuk timbunan apa yang cocok untuk ketinggian lebih dari 1 meter dan itu masih dalam range CBR masih mencukupi. Tentu timbunan itu kan apa namanya, kombinasi antara eh, pasir dengan clay gitu ya, Iya, yang iya. cocok. Mm-mm. Akan tetapi itu tuh harus dijaga agar tidak terkena Pengaruh dari. kalau itu berdiri sendiri. Iya. Itu kan tidak harus dijaga terhadap barangkali ada rembesan-rembesan air yang mengurangi kepadatan dari tanah itu. Nah, saya untuk mengatakan yang cocok itu lebih pas mungkin laboratorium Iya, ya, berarti sarjana sipil. perlu penelitian lagi ya, survei lokasi lagi. Artinya dari situ kan didapat material struktur material Ya, yang sudah ada seperti apa, terus kita tambahkan dengan struktur yang kurang dari situ untuk ya. menjadi dia padat sesuai CBR yang masih dalam range CBR tadi. Kadang-kadang kalau cara tradisional ya mungkin ditambah terucuk-terucuk atau Itu. apa J. untuk skop yang luasannya tidak terlalu besar. Oh, betul. Yang saya tahu saja di
jalan tol mana itu? Jawa Tengah. Yang pakai terucuk-terucuk. Oh, Bambu cucuk banyak sekali. Bambu, J. Semarang, Itu daerah di atas Semarang itu laut, ya. Ya di toh? atas laut. Ya di tepi pantai lah minimal di daerah-daerah yang apa gembur ya apa J. itu banyak sekali Iya. digunakan bambu. Ternyata ya teknologi tradisional juga J. masih cukup cukup eh, Memadai untuk kita visible pakai. Iya, memadai untuk kita. untuk cukup Jadi memadai mungkin untuk bambu itu memadatkan, untuk membantu ya setelah membantu kita memadatkan. tancapkan bambu sebagai cerucuk tadi, baru kita kasih Ya, material tanah ataukah pasir itu atau untuk pemadat apa penambahan elevasi tadi. ya. Iya, betul. Mungkin ada yang lain? Oh, itu ada. Dari Insinyur Iwayan Yogantara Bali. Terima kasih jauh-jauh dari Bali untuk mengikuti podcast kita. Pertanyaannya, pembangunan di lahan tergenang kalau tidak diikuti dengan pembangunan lingkungan sekitar tentu susah ditempati, kecuali dengan reklamasi lingkungan. Pengembang tentu berpikir 3 kali untuk membangun. Kira-kira ada hitungan sampai berapa nilai tambah dari harga normal? Wah, ini kelasnya developer ini. Itu Iya. ilmunya developer itu. J. Faktor yang mempengaruhi banyak sekali. Ya mungkin karena memang kita di sini adalah pelaksana kelas Ya. pelaksana dari sisi teknisnya. Ya. Kalau dari sisi ekonomis mungkin lebih ke memang Developer lebih cocok ya. developer. Ya. Tapi mungkin ya perlu sedikit Jadi apa namanya? nggak Kita- perlu spesifik nggak apa-apa Pak. Secara Kalau teknis itu saja. timbunan, J. kita itu kan harus tahu seberapa volume timbunan Iya, untuk berbicara harga ini ya. iya betul. Berapa volume timbunan, kemudian metode konstruksinya yang paling bagus, yang itu kan mempengaruhi Harga dari tadi. harga pembangunan. Jenis timbunannya juga berpengaruh kan Ya. ya kalau Kalau timbunannya ternyata bahan bakunya jauh dari iya itu juga, kecuali kalau mungkin sedot dari laut, dan pasir laut, nah ikan. itu urusannya nanti sama KKP, sama Iya, itu sumber enggak daya gampang. alam kementerian. Yang jelas, kalau perencananya bijak, mungkin lebih, kalau genangannya atau kedalaman air cukup tinggi, mungkin developer itu bijak untuk memanfaatkan sebagai area yang Sengaja dibuat dimanfaatkan, genangan. justru air itu yang menjadi nilai tambah dari- tadi ya yang bergantung dari kualitas lingkungan, tapi Iya. kualitas lingkungan kan bisa diciptakan. Iya betul J. Penjernihan dan J. lain sebagainya. Jadi mungkin kalau berbicara sampai naik berapa persennya kita tentunya Ya, itu banyak aspek yang harus faktor dinilai. yang Cuman kita mungkin memberi pandangan bahwa air itu tidak serta-merta dihilangkan dengan timbunan Ya. keseluruhan, tapi bisa disisakan untuk kebutuhan itu tadi ya, untuk Yang- sistem drainase, yang sistem ingin saya penambahan. katakan adalah bahwasannya tanah atau air Mm-mm. itu adalah karunia dari Yang Maha Kuasa untuk kita manfaatkan sebaik-baiknya. Betul. Jadi kalau ada air banyak, dan bagaimana kita sekarang mendesain, ini tantangan bagi seorang perencana. Bagaimana kita mendesain sesuatu yang bisa memanfaatkan itu secara baik. Kalau dalam arsitektur kan kadang-kadang begini Mas, kawasan itu ada pohon,
besar, Iya, bagus itu. betul. Kalau kemudian kita bangun rumah, banyak arsitek yang tidak mau pohon itu ditebang. Iya, karena Justru menambah estetika ya, tadi ya. justru bagaimana caranya kita mendesain bangunan itu supaya eh, pohon itu Mengikuti ke situ ya kita arahnya. mengikuti. Heeh. Nah, saya kira seperti itulah. Iya. Kalau alam kita rubah, ini kadang-kadang kita tidak tahu sifat Iya. Kearifan lokalnya di kearifan situ. lokalnya. Iya. Ada lagi? Oh, dari Pak Haryadi Yusandianto. Ini rekan asesor kita Pak Tulungagung, Pak Yus. Oh, Pak Yus. Selamat siang Pak Haji Muhammad Amin. Mohon pencerahan. Mengingat biasanya sedimen di daerah rawa untuk mencapai pondasi sangat dalam. Bahan apa Pak yang memungkinkan dibuat pondasi? Pemakaian bambu apa memungkinkan? Maksudnya bambu untuk stros. Jadi untuk daerah itu tadi, misalkan kita memakai bambu sebagai stros, itu apakah memungkinkan? Biasanya kalau sedimentasinya cukup dalam, itu kan kalau itu tadi kembali, Iya. kita ini ingin memanfaatkan air itu atau kita ingin nguruk Menghilangkan. sepenuhnya. Kalau nguruk sepenuhnya, ya bisa saja pakai bambu itu untuk Cerucuk tadi ya membantu terus sebagai daya fondasi. dukungnya tadi, Ya. daya dukung tanah tadi. Dan berat bangunannya tentu Iya, berpengaruh. Iya. berpengaruh. Kalau untuk tingkat Kalau 5 ya sekedar tentunya. bangunan 1 lantai, 1,5 lantai mungkin lah tak anu. Iya. Tapi kalau sampai 3 lantai umpamanya, Iya. itu kan memerlukan perhitungan tersendiri. Intinya diperlukan analisa dan fungsinya nanti dibuat seperti apa untuk menentukan apakah Kasus bambu itu bisa ataukah harus kasus dicegah. banjir dan longsor yang ada terjadi di kawasan kita ini seperti di Sumatera itu kan memberikan pelajaran yang baik buat Iya. kita Iya. bahwa misalnya yang namanya cuaca dan kondisi alam Iya. itu harus kita perhatikan betul-betul Iya, untuk iya, merancang sebuah bangunan. Nah, betul. Ya, Iya. Artinya alam juga harus kita perhitungkan juga, Ya. nggak melulu bangunannya aja, tapi ya, kondisi sekitar tentunya di alam, termasuk daya dukung tanahnya, ya. cuacanya tadi, terus mungkin ada faktor-faktor angin, gempa dan sebagainya. Itu kan juga harus diperhitungkan. Bikin bangunan di tepi sungai, tahu-tahu sungainya meluap. Lah, Kintir. iya kan itu. Bagaimana Mas Satrio? Ada lagi? Sudah? Jadi, saya rasa cukup waktu kita untuk berdialog interaktif. Sebelum mengakhiri acara, kita absen wajah bersama dulu untuk diambil fotonya secara halaman per halaman. Monggo diaktifkan bersama layar monitornya. Mas admin bisa dimulai untuk absen wajahnya. Lumayan banyak Pak, ada 20 partisipan. 20 supporter. Iya. Monggo dibuka anunya Pak, dibuka monitornya, kameranya, biar bisa dilihat wajahnya oleh Bapak Amin. Sebentar, tahan, masih beberapa halaman lagi. Tahan. Pakai senyum juga tidak apa-apa. Sambun, Mas Satrio. Bentar, masih belum. Ini salah satu persyaratannya Pak Conimnya Pak. Ya, Asas nyata itu harus
Betul. Harus ada. Tapi ini bagus ini. Iya. Betul. Melatih kita untuk melakukan kegiatan yang terukur. Iya, betul. Artinya benar-benar Ya, dilaksanakan. Keaktifan dari peserta juga kita harapkan juga ke depan semakin aktif lagi. tulis yang kamu kerjakan dan Iya. kerjakan apa yang kamu tulis Betul, gitu. betul. Sampun? Nggih, baiklah para konco GC, itu tadi diskusi kita tentang pemanfaatan lahan tergenang sebagai upaya alternatif solusi penambahan lahan permukiman. Mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan. Semoga acara ini membawa manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di tahun depan, tahun 2026, sampai dan pada tema berikutnya. Tuku sapi buntut TCJ, dodolan sak tim sing padi tanggane. Podcast ngopi dipandu Cak GC, gatensi jatim lan dadi banggane. Ngono-ngono ya iso-isone Cak GC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam GC. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Gatensi jatim, Pak.